Siapa pembinasa keji yang dinubuatkan oleh Yesus, yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun itu siapa? Jawab aja itu. Sederhana kok, ngapain harus kesurupan? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kan ayat dia dalam Al-Quran itu mirroringnya. Kamu ngerti nggak Juma? Nggak ngerti kan kamu ini? Nah kalau kamu tidak paham dengan ayat-ayat itu, nah itu kamu bertanya, bukan kamu memframing. Saya tanya Ya? loh, siapa pembinasa keji yang dikatakan Yesus mengaku bertemu Yesus saya jelaskan padang gurun kembali dan ya. di dalam bilik Taimeong. Jadi Nah, itu silakan. dasar itu saya anggap kamu harus paham ya. Kalau kamu lewat lagi lah. Siapa artinya itu kamu berarti merujuk ayat-ayat kepada Alkitab. orang. Itu sama Siapa aja berarti kamu sudah merujuk gila, kepada Jemaah. orang. Ya sama aja kamu sudah gila ketika kamu menisbikan ayat-ayat Alkitab ya. Itu sama. Karena saya juga tidak boleh menisbikan ayat-ayat Al-Quran. Itu saya gila namanya. Nah ini juga kamu sama gila kamu. Kalau kamu Saya menisbikan tanya ayat-ayat siapa Saya pembinasa sekarang jelaskan. keji. Oke. Silakan. Yang penting kamu dasar itu tahu dulu. Kenapa dia ada di Alkitab? Itu dasar itu dulu. Jadi pegangan. Silahkan. Itu pegangan itu dulu. Ya. Nah yang kedua. Yesus yang paling berbicara mendasar kepada lagi kedua. pengikutnya Dengar, Juma. Bani Israel. Orang gila, dengar dulu gila. Orang gila, dengar dulu. Diam Siapa dulu. pembinasa Ya. keji Ya, yang saya duduk di jelaskan, tempat biar kamu nggak suci, gila, biar kamu tahu ngaku-ngaku ya. Gini. rasul. Ya. Gila kamu udah gila memang. Begini ya. Jadi begini, kamu harus tahu dasar kedua. Ketika Matius ini diturunkan, Paulus ini tidak ada, belum ada di sini. Dia belum berkaitan dengan Yesus. Ya, Artinya, kan nubuatan. segala sesuatu yang dituliskan di dalam Matius ini tidak ada kaitannya dengan Paulus. Itu Lalu kamu siapa tahu. pembinasa keji yang duduk di tempat Nah. suci? Nah, itu pasti ada dalam, ini kan dia berbicara dengan orang Farisi. Ya, terus siapa Paulus- orang suci yang duduk, orang Paulus pembinasa masih- keji yang duduk di tempat situ suci masih itu ada siapa? Kayafas. Di Juma, kamu jangan botol. Di situ masih ada Kayafas, pemimpin. Lalu siapa yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Nah, memang itu Kayafas bertemu dengan dia. Siapa Ini kan- siapa kalau dia yang bertemu- mengaku ini nggak ada ayatnya bertemu di sini. dengan Yesus Baik-baik. di padang gurun? Di mana dasar itu? Kalau kamu lihat kisah para rasul, kamu nggak bisa kaitkan di Matius, karena Matius belum ada urutan Lalu Paulus di sini. siapa yang di padang gurun mengaku bertemu Yesus? Siapa? Itu Paulus, tetapi bukan di Matius. Kamu jangan sanggup. Bagus. Udah kamu jawab bagus, sendiri. kamu- Itu Paulus. Berarti pembinasa Ya. kejinya siapa? Nah, ini kan kamu tololnya, kamu kelihatan Juma. Saya Tadi bilang kamu sudah ngaku, Jones. Matius Saudara itu belum ada Jones Paulus, tadi Juma. mengaku itu Paulus. Iya kan? Bener nggak? Bener Berarti nggak? Tapi sang itu kan pembinasa setelah kisah kejinya para rasul, Juma. adalah Paulus. Tepuk tangan dulu Itu buat kan Pak ketika Jones. itu belum ada Paulus di Matius, Juma. Jangan tolol kamu. Kamu udah Ya. tolol gila lagi, Juma. Paulus Nah, itu muncul sekarang di kisah para siapa yang rasul. bertemu? Siapa yang Paulus kan bertemu dari di Matius. padang gurun dengan Yesus? Nah itu makanya saya bilang tadi. Coba sebentar. Kamu bertanya itu di dalam kisah para rasul apa di Matius? Coba baca ayatnya di Matius mana? Yang Matius bertemu pada gurun. 24 mengatakan pembinasa keji itu ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Padahal yang ditemui bukan Yesus tapi roh jahat. Bagaimana Di kita ayat bisa berapa? Bagaimana bisa Di kita ayat bukti? berapa? Di ayat Kamu berapa, ngoceh tolol? dari Di tadi ayat ternyata berapa? kau nggak paham Bible. Nggak ada, gue nggak ketemu. Masya Allah, nyeloteh sana sini kupikir paham Bible. Ternyata Ya, baru karena mau kamu goblok bertanya. soalnya, Juma. Makanya gue nggak paham apa pertanyaan kamu tuh nggak paham gue karena lu goblok. Nanti Mija. Biasanya yang nggak paham pertanyaan itulah yang tulul. Lucu ini. Ya tolol kamu emang Juma. Kamu tuh ustad tolol kamu. Nanti Mija. Jangan-jangan Coba, tadi malam saya- tidurnya mana dengan ya? ini, dengan were. Iya. Itu kamu Juma, bukan saya. Itu kamu menceritakan Terus diri kenapa kamu. pagi-pagi kamu kesurupan kayak begini?
Ya karena kamu memang kesurupan, cuma orang-orang setannya kamu soalnya. Nah itu. Ya, Jadi saya kan kalau nanti kamu- siapa yang ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, itu siapa? Sekarang ayatnya mana Juma? Ayatnya mana yang mengaku-ngaku Tadi kan bertemu di tadi padang gurun? saya sudah Mana? mengatakan di Coba dalam baca Matius ayatnya. 24 kan jelas di situ. Ayat. Dikatakan pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, kata Yesus, apabila orang itu berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik. Bilik ini bilik penjara ya, karena di situ bahasa Yunaninya temeong. Temeong artinya itu kamar rahasia atau penjara. Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, siapa yang pernah menulis surat di dalam penjara, ngaku-ngaku menerima surat itu dari Pak Yesus? Itu siapa? Berat toh, Jones? Berat toh? Begini. Kan berat. Itu memang yang nyata. Tetapi ini Sekali tidak lagi, sekali dimaksudkan lagi. buat Tunggu, sekali lagi. emang gila lo. Silakan. Ketawa gila lo. Ketawa Silakan. gila lo Juma. Rasain Bukan- lu, Ini rasain. Rasain, Siapa Juma. Lu yang udah pernah mengaku gila, bertemu nggak Yesus Juma, rasain lu. di Ustaz dalam tolol, penjara rasain lu. sampai dia menulis kitab Dikatin lu, Timotius, Ustaz tolol gila lo Juma. kemudian kitab Roma, Titus. Dikatin lu, Ayo, Ustaz tolol gila ayo, lo Juma. silakan. Ampun, dia kata Silakan. tolol gila Juma. Silakan. Gua ada Siapa yang peringatan, pernah dulu, bertemu, sorry. Anak gua mengaku lu marah. bertemu dengan Yesus sampai dia menulis Injil di dalam bilik penjara? Loh, kok turun? Ketawa saya masih ada dua loh. Dari tok langsung dari tok yang hapus Bang John. Masih ada loh dua tertawa saya yang jatahnya buat dia kok turun. Diturunkan dari tok. Jadi ketawa saya yang dua ini gimana? Mubasir dong. Keserupan dia. Jelas-jelas dalilnya. Dia gila. Maaf Langsung ada teman-teman. peringatan. Kira si akun Jaboy taunya Bang Jones yang kena peringatan. Masih Ya mau itu Bang kelihatan Zuma biasa. emang yang dibawa dia benar itu dari Lukas itu Bang Zuma. Yang apa? Pertemuan Yesus dan si Paulus ini emang ada di Lukas itu. Matius Bang. Matius. Iya. Matius ini muridnya Yesus kah? Sejaman kah? Bukan. Beliau bukan muridnya Yesus. Lalu bagaimana dia bisa membawa pembenaran dari Matius yang tidak pernah bertemu Yesus ya? Ya, karena mereka kehilangan arah. Karena Yesus tidak pernah berbicara langsung kepada para penulis, dan Yesus sendiri itu tidak mengenal penulis Bible. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada Bible. Jadi mereka ini umat yang tidak memiliki arah menentu. Kalau kita dudukkan dalam ilmu hadits, maka surat yang mereka pakai, kitab yang mereka pakai itu maudu alias palsu. Kisah, cerita, sejarah yang ditorehkan di dalamnya itu palsu. Kenapa palsu? Karena tidak sampai kepada sang sumber. Di dalam pengajaran seseorang yang menerima kesaksian-kesaksian yang kemudian mereka sebut Yohanes, itu di Yohanes 21 nomor 24 25. Di situ diterangkan kemudian bahwa penulis Yohanes menerima kesaksian-kesaksian dari orang yang tidak dikenal. Dalam kesaksiannya, Yesus mengatakan semua firman telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka semua telah menerimanya, dan mereka yakin dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi semua aspek firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya menjadikan murid Yesus itu percaya Yesus itu adalah Nabiullah, Yesus itu adalah Rasulullah. Tidak ada kemudian percaya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu berdasarkan Yohanes 17 nomor 8.
Dan juga keinginan Yesus di dalam misinya sebagai nabi kepada Bani Israel diterangkan dalam Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu bahwa engkau Tuhan selalu mendengarkan aku. Akan tetapi orang banyak yang mengelilingi aku di sini. Aku mau supaya mereka percaya. Aku mau agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus mau agar dipercayai sebagai Rasulullah. Yesus mengatakan muridnya sudah percaya bahwa dirinya adalah Rasulullah. Sehingga di luar daripada konsep itu, ketika ada yang mengaku sebagai pengikut tapi percaya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, maka itu adalah orang-orang sontoloyo yang hanya nyamar-nyamar sebagai pengikut, tapi sebenarnya mereka itu adalah fikar Kristus, atau mereka adalah golongan Dajjal yang anti terhadap ajaran Yesus. Demikian, Bang. Silakan dinaikkan kalau masih ada pasien di bawah. Mumpung Ustadz kita banyak di sini. Silakan. Berikutnya. Ya, yang di bawah, yang merasa dirinya oten, yang mau naik diskusi di atas, silakan ajukan permintaan. Mumpung kita juga ada Bang Zuma dan ada yang lainnya, monggo silakan. Bang Firasa, selamat pagi Bang. Halo. Nggak jelas. Yo, yang di bawah, yang oten, yang mau naik diskusi dengan Bang Zuma, silakan ajukan permintaan. Ada yang tepin itu, untung Maria tidak lahirkan Tuhan kembar. Kalau kembar bahaya, pusing nanti dia. Nah, turun. Iya, Jones lagi di ini sama tok-tok langsung. Kena peringatan tadi. Ke rumah bapak si Jones, ke rumah bapak. Nggak mau jujur ya, siapa tokohnya aja nggak mau deh nyebutin. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang. Pagi. Ada yang saya mau bertanya sama Bang Zuma, boleh Kak? Oh monggo silakan sama Bang Zuma. Kalau boleh sama Bang Zuma ya monggo dilanjut. Silakan. Dari sekte mana Bang Fer? Saya dari Sulawesi Tenggara Bang, posisi sekarang di Papua. Oh iya, mantap sekali. Iya. Bang Zuma, Siap. kemarin malam kan saya sempat juga nonton live-nya Bang Zuma. Iya. Terus ada teman saya yang Kristen juga. Iya. Terus dia bilang, sebenarnya dorang tidak ada hak untuk mengetahui Alkitab. Apalagi mau menjelek-jelekan Alkitab begitu. Jadi dia bilang, kita itu sebenarnya memang mereka yang mereka jelaskan itu memang betul. Yesus dengan Tuhan Allah itu berbeda. Tapi kan dari keyakinan kami sendiri, kita menganggap Yesus dengan Tuhan Allah itu sudah satu. Jadi yang kami sembah sebenarnya itu, kami juga tidak tahu mana yang berkuasa, Tuhan Allah atau Yesus. Di situ kami tidak tahu, karena kami punya pengetahuan itu terbatas. Pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu terbatas. Seperti tembok yang sekarang ini,
kita tidak tahu di sebelahnya ada apa. Nah, di situ pengetahuan kami terbatas. Jadi kami tidak tahu yang kami sembah itu, yang berkuasa itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus atau Tuhan Allah. Jadi mereka tidak berhak untuk mengetahui isi Alkitab begitu. Yang Jadi malam tidak itu berhak apa? Yang tidak berhak siapa? Maksudnya gimana Bang Zuma? Yang tidak berhak untuk mengetahui isi Bible itu siapa? Yang dimaksud itu adalah Bang Zuma, karena Bang Zuma kan apa menjelaskan isi Bible yang sebenarnya toh. Iya. Jadi dia merasa macam tidak enak begitu. Karena Bang Zuma juga apa menjelaskannya sampai ke dalam-dalam, jadi dia tersinggung, dia marah. Jadi malam itu saya mau apa buat permintaan mau naik, suruh dia saya diskusi dengan Bang Zuma, tapi tidak diterima, permintaan saya ditolak. Ya, terus? Jadi kalau ini apa Bang Zuma bisa jelaskan kah? Ya, bisa. Jadi ketika kami apologet dalam hal ini ketika saya berbicara mengenai apologet, berbicara mengenai pembelaan iman, berbicara mengenai Bible, berbicara mengenai Kristen, berbicara mengenai Yesus, itu berarti saya sedang berbicara tentang Al-Quran. Tidak ada larangan kepada umat Islam untuk membahas isi Al-Quran. Itu pasti tuh. Itu yang pertama. Saya ulang, ketika saya membahas Kristen, ketika saya membahas tentang Bible, ketika saya membahas tentang Yesus, itu berarti saya sedang membahas tentang Al-Quran. Karena Al-Quran membahas tentang sosok Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Al-Quran membahas tentang orang-orang yang mempertuhankan Nabi tersebut. Al-Quran membahas tentang kitab Injil yang telah mereka sembunyikan, mereka campur adukkan dan seterusnya. Al-Quran juga mencatat bahwa di kalangan mereka ada yang menulis kitab, menulis buku dari tangannya mereka sendiri dan mengatakan itu dari Allah. Jadi hak mutlak dimiliki oleh umat Islam ketika membahas tentang Kristen dan cakupannya, itu pasti. Jadi Kristen jangan panas dalam hal ini. Karena kitab suci Al-Quran membahas tentang runutan yang terjadi terhadap Nabi kami Isa alaihissalam yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran memerintahkan kemudian kepada umatnya untuk menyeru, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Nah, ketika kita diperintahkan masuk ke Islam, berarti kita diperintahkan untuk menyeru, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu ketika yang datang itu berbudi pekerti baik, yang datang itu punya attitude yang baik, kita layani dengan baik. Kalau yang datang itu penghujat, kita keras terhadap mereka. Itu hikmah. Serulah mereka dengan hikmah. Bahkan ada perintahnya illal ladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka, ya harus diluruskan kepalanya supaya jangan jatuh ke dalam api neraka dan tidak mengajak orang lain untuk ikut dengannya ke api neraka. Jadi kalau ada orang Kristen yang panas ketika Bang Zuma membahas Bible, Anda keliru, saudara Kristen. Al-Quran saya membahas tentang kalian. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini untuk menjadikan dirimu dan juga ibumu sembahan selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Kalau umat Islam kemudian dalam hal ini Bang Zuma membahas tentang Bible, membahas tentang Yesus,
membahas tentang Kristen, dan itu dianggap salah. Lalu bagaimana dengan mereka yang membahas tentang Nabi Musa, membahas tentang Nabi Ibrahim, membahas tentang Nabi Isa atau Yesus? Apa hubungannya mereka? Tak ada hubungannya sama sekali. Mereka justru mengambil kitabnya orang Yahudi. Apa tujuannya dan apa haknya? Ada legitimasi enggak mereka mengambil terjemahan kitabnya agama lain? Kan tidak ada. Jarak antara Nabi Musa dengan mereka kurang lebih 17 abad. Kalau kita menghitung abad keempat baru diresmikan agama Katolik sebagai agama kerajaan Roma pada saat itu. Maka antara jarak kitabnya Nabi Musa ke peresmian agama Katolik sebagai agama yang dianut oleh mereka saat ini, itu kurang lebih 1800 tahun. Apa haknya mereka menggunakan itu? Sementara rasionya jelas. Orde Baru membahas Orde Lama. Reformasi membahas Orde Baru dan Orde Lama. Bible, Perjanjian Baru membahas Perjanjian Lama. Maka Perjanjian Akhir, Al-Quran, membahas kedua-duanya. Apa masalahnya? Ini terjadi dikarenakan apa? Mereka tidak sadar kalau kelak dunia akan digiring kepada dunia internet. Dunia akan digiring kepada masa digital. Mereka tidak sadar kalau umat Islam akan terbangun, umat Islam akan sadar betapa di sekeliling mereka dikelilingi penyesat-penyesat yang akan mengajak anak keturunan mereka menjadi penyembah-penyembah manusia. Mereka tidak sadar kalau nanti Indonesia, dunia ini akan ada internet, sehingga mereka terjebak dengan perlakuan mereka sendiri, terjebak oleh misi mereka sendiri, terjebak oleh siasat mereka sendiri. Mereka menggantikan istilah-istilah paganisme yang ada dalam Bible mereka dengan istilah-istilah Islam. Mereka tidak tahu kalau ke depan ternyata muncul Bang Suma dan teman-temannya yang akan tahu penyamaran mereka. Nah, kita buka penyamarannya. Kitab mereka Bible diganti Alkitab, Tuhan mereka Theos Dewa diganti Allah, Apostolos diganti Rasul, Nabi, ayat, Injil, semua diambil karena mereka tidak pernah berpikir ke depan akan ada sistem internet yang berlaku di mana umat Islam dengan mudah bisa mengakses apa yang mereka ajarkan kemudian dengan tujuan memurtadkan Islam awam. Kaget mereka sekarang, ternyata tampil, lahir orang-orang yang lebih paham Bible daripada pendeta-pendeta mereka. Makanya mereka kepanasan. Mereka berhadapan dengan Bang Suma hanya muncul, menghujat, tidak ada yang bisa menyajikan mempertanggungjawabkan imannya. Nggak ada. Coba. Jadi jangan salah, orang-orang Kristen harus dengarkan ini. Bang Suma membahas Kristen, Bang Suma membahas Bible, Bang Suma membahas Yesus. Itu karena ketiga komponen ini adalah bagian cakupan daripada isi Al-Quran itu sendiri. Jadi jangan gengsi. Saatnya sekarang Anda belajar Bible, habis itu tampil untuk mengkanter kami, saya khususnya, yang senantiasa membahas Al-Quran dengan cakupan tiga unsur tadi. Yesus, Kristen, Bible. Itu adalah tiga mata rantai yang dibahas di dalam Al-Quran. Demikian. Oke, terima kasih Bang Zuma atas penjelasannya. Sama-sama Bang. Jadi kalau ditanya lain kali kenapa Bang Suma bahas, sampaikan kata Bang Suma Al-Quran membahas Kristen, membahas Yesus, dan juga membahas Kristen, Yesus, dan Bible. Itu Siap, cakupannya Al-Quran. Kalau Terus masalah dia- Bible, ya silakan. Terus dia Silakan. kan bertanya lagi Bang Zuma. Iya. Dibilang sama seperti Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad katanya kami punya Tuhan Yesus lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katanya kalau mati tidak bisa bangkit lagi. Itulah kami menganggap Yesus sebagai Tuhan karena walaupun dia sudah mati bangkit lagi. Itu yang membuat kami percaya. Jadi dia merasa bahwa Yesus itu bisa dibandingkan dengan manusia. Yesus manusia, harusnya Yesus itu Tuhan. Tidak layak disandingkan dengan Nabi Muhammad. Harusnya
Nabi Muhammad itu disandingkan dengan Paulus. Yesus disandingkan dengan Allah. Kalau berbicara konsep, karena Yesus adalah Tuhan mereka, Allah adalah Tuhan umat Islam. Nabi Muhammad adalah rasulnya umat Islam, Paulus adalah rasulnya umat Kristen. Itu baru sepadan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mati, Yesus mati. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diludahin, Yesus diludahin. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ditampar, Yesus ditampar. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ditonjok, Yesus ditonjok. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ditelanjangin, Yesus ditelanjangin. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berak di celana, Yesus sudah pasti. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dibunuh, Yesus dibunuh. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dibangkitkan dari kematian, Yesus dibangkitkan dari kematian. Itu baru pas. Sekarang pilih mana yang Tuhan yang maha kuat, maha besar, mana Tuhan yang maha letoi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diketahui silsilahnya langsung sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Paulus, siapa nama bapaknya? Langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Kristen nggak bisa melawan Islam, susah karena Islam itu hak, sementara mereka ada pada sisi batil. Orang yang memberikan sebuah konsep pada kita, misalnya nih, kita di dalam rumah ada yang datang tiba-tiba memberikan jaminan keselamatan dengan berbagai macam janji, berbagai macam kemudian hal-hal yang mengenakkan di kuping, dan kita menanggalkan semuanya menuju kepada apa yang diajarkan. Kita harus tahu dong, ini orangnya siapa, dari mana, suku apa, siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, bagaimana karakternya dalam lingkungan keluarganya, asalnya dari mana, tempat tinggalnya di mana. Itu harus kita tahu. Harus kita tahu. Misalnya ada orang yang mencalonkan diri menjadi gubernur, kita harus tahu ini orang mana, suku mana, siapa bapaknya, pendidikannya apa, bagaimana sepak terjangnya dan seterusnya. Kita harus tahu. Ini ada orang mengajarkan manusia bertuhan kepada anak bayi, lalu memberikan 13 buku sebagai panduan beragama, di mana endingnya antara surga dan neraka, tapi mereka tidak tahu siapa bapaknya. Kalah dia, gugur dia di situ. Sama seperti setan tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Setan itu tiba-tiba muncul menyesatkan orang. Ayo, ini bahaya ini. Siapa yang bakal bertanggung jawab nanti kalau ternyata ajarannya itu tidak benar? Siapa nama bapaknya si Paulus ini? Siapa nama ibunya? Orang dari mana dia? Siapa yang ngajarin dia 13 buku ini? Dari mana dia dapatkan 13 buku yang dia karang sendiri ini? Harus jelas. Kalau ada orang yang mengajarkan kepada kita, kita harus tahu ini orangnya siapa sih? Coba anak-anak kita misalnya, ada yang bawa pergi, alasannya mau disekolahkan, alasannya mau dikuliahkan. Tanya, ini orangnya siapa? Anak kita hanya untuk sekedar sistem duniawi saja, mengenai pendidikannya saja, kita harus selektif mencari siapa orang ini yang memberikan beasiswa kepada anak saya. Orang dari mana? Apa asal usulnya? Di mana asal usulnya? Apa pendidikannya? Siapa nama bapaknya? Keturunan dari mana dia? Apalagi oknum yang mengajak anak-anak kita mengenai surga neraka. Harus kita tahu, harus kita kenal. Jangan cuma menerima buku 13 buku, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale. Jangan hanya terima itu. Harus ditahu ini buku dari mana, siapa penulisnya, siapa pengarangnya, orang mana, kok hebat kali tulisannya. Dia mengatakan Tuhan datang menjelma menjadi manusia, Tuhan ini mati dibunuh di atas tiang salib. Ini orang siapa, orang yang hebat kali nulis kayak gitu? Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Orang ini siapa rupanya? Hebat kali orang ini. Cari tahu dong. Orang ini mengatakan terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Loh, hebat kali orang ini. Siapa dia ini? Dia mengatakan bahwa Taurat hukum Tuhan itu adalah sampah kotoran. Ini orang siapa sih? Harusnya dicari tahu. Orang yang terlalu berani berbicara menentang firman Tuhan, tahu. Cari tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, orang mana dia, hidup di abad keberapa, bertemu tidak dia dengan Nabi Isa alaihissalam, bertemu tidak dia dengan para rabi-rabi yang ada hidup pada zaman itu. Ada keterangan itu? Tak ada, ternyata gelap.
Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kemudian tengok aja karyanya. Yesus mengatakan Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu iblis. Satu, iblis ini yang merasuki Yudas, maka Yudas disebut iblis. Kalau sampai betul yang dikatakan Al-Quran yang mereka sembah itu adalah iblis, maka benarlah bahwa yang digantung itu adalah Yudas, karena Yudas menurut Yesus adalah iblis. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Berarti siapa? Yudas. Berarti Yudas sama dengan iblis. Kalau yang digantung ini adalah Yudas, berarti dia adalah iblis. Kalau yang disembah mereka selama ini adalah Yudas, maka selama ini mereka menyembah iblis. Berarti Al-Quran tidak salah. Apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah inazan, kata Quran. Berhala. Berhala. Jadi ya sekali lagi saya katakan, kalau mereka membandingkan antara Nabi Muhammad dengan Tuhannya itu keliru. Karena bagi umat Islam Nabi Muhammad itu bukanlah Tuhan, tapi dia hanyalah seorang Nabi dan Rasul Tuhan. Demikian. Ada lagi pernyataan ketiga dari teman saudara itu. Yang pertama terkait kenapa Bang Suma ngurus-ngurus Bible. Yang kedua membandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus. Ada lagi yang ketiga? Mereka mungkin mau melantik. Apa mereka tidak mau melantik saya menjadi nabi mereka? Karena sudah banyak yang typing di mana-mana Nabi Suma, Nabi Suma. Sebentar lagi ini saya diangkat sama mereka jadi rasulnya. Kan mereka begitu, kalau ada yang bikin surat, buku, 3 buku, 13 buku, kemudian punya mujizat sedikit, langsung dilantik jadi rasul. Ada yang ngarang-ngarang, ada yang melakukan penelitian. Theophilus yang mulia, karena melakukan penelitian itu baru bukunya dihadiahkan ke Theophilus, diangkat lagi menjadi rasul. Kayak gitu-gitu aja. Ada yang menulis berdasarkan dengan mimpi di Pulau Patmos, diuraikan semua, dianggap lagi jadi rasul. Nah gitu juga nanti ada yang menjelaskan Bible melalui TikTok, diangkat juga menjadi rasul. Banyak tuh yang nulis di bawah biasanya Nabi Suma, Rasul Suma. Artinya tanda-tanda Bang Suma mau diangkat menjadi rasul oleh mereka. Sama seperti Yesus kan. Yesus tidak pernah mengangkat dirinya menjadi Tuhan, diangkatnya jadi Tuhan hanya karena bangkit dari kubur. Hanya gara-gara keluar dari goa dianggapnya jadi Tuhan. Ya kan? Yesus masuk ke dalam goa sebagai jenazah, mayat. Begitu keluar dari goa, jadi Tuhan dia. Mayat loh yang dimasukkan oleh Yusuf Arimatea, Nikodemus. Mayat yang mereka masukkan ke dalam goa, mayat. 100% mayat, jenazah. Tak beroh. Tapi begitu kemudian dia keluar dari goa, seketika dia jadi Tuhan. Mana dalilnya? Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar kembali bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Parah. Ini mukanya pakai kingker ini, Mr. Jagung.
Bukan kingkirnya Bang Suma ini. Kanker itu Gurunda. Kanker. Oh, kanker, pakai kanker ya. Pakai kanker. Mister Jagung. Halo, Mister Jagung. Mister Kok Jagung. diem? Agak lain ini, agak lain. Iya, halo Bang. Tadi Abang minta permintaan. Udah di ini permintaannya dikabulkan, kok nggak ngomong. Mau naik apa mau naik di sini cuma mau parkon atau apa, Bang? Atun itu bang. Udah PP-nya kayak gitu, diem lagi. Dia yang typing tadi itu ngatain Nah, Gurunda ke Rasul. Iya, makanya saya tak naikkan, kan dari tadi tuh ada permintaan, tapi saya biarkan dulu dia di bawah. Taunya dinaikkan malah diem. Pipinya berat untuk ngomong karena dia bukan pakai kingker, pakai dempul. Waduh. Ini ada ini saya apa ini nggak tahu. Naikkan aja. Nggak naik. Udah. Pemersatu bangsa. Halo Bang. Sinyal. Yo, Oten yang dibawa ya. Diskusi silakan. Ajukan permintaan. Pemersatu bangsa. Ya. Ya, selamat pagi. Iya. Dari mana, Bang? Dari Indonesia. Oh, dari Indonesia. Keturunan Yaman. Keturunan Yaman dari Indonesia. Jual-jual nasab untuk cari duit di Indonesia. Itulah kerjaanku. Perbaiki dulu jaringannya, Bang. Baru bisa diskusi sama Bang Suma. Iya, perbaiki dulu jaringannya, manjat di manjat di salib. Iya, ini siapa namanya nih yang naik? Japar. Kok manjat dia salib, rubuh nanti. Bang Japar Gani nih, mohon maaf, Islam atau Kristen? Islam, Bang, Islam. Oh, Islam. Keturunan Yaman. Dari Sulawesi Selatan sama dengan Bang Suma. Keturunan Yaman jual nasab untuk cari duit di Indonesia. Tapi kirain bukan, Bang. Soalnya steppingnya tadi tuh kok bilangnya Rasul Zuma gitu. Dari Sulawesi Selatan. Ya kan di atas ini Rasul. Banyak yang tapping itu Bang Suma. Oh, diangkat jadi gitu. Tak Rasul. kira tadi Cuma apa, itu Bang? kan orang bodoh begitu. Ya, ini kalau Abang pemersatu Turunin bangsa, saya, turunin. Islam atau Kristen? Oh ya, mohon maaf Bang. Saya Biar Oten naik, biar Oten Oh, naik. siap. Tak kira tadi Oten, Bang, karena tappingnya itu. Pemersatu Oten itu bangsa, apa banyak Kristen atau Islam? Oten? Oh, Kristen. Oh, Kristen. Mau diskusi dengan Bang Zuma? Kalau mau Siapa diskusi, benerin diskusi dulu sama dia? sinyalnya. Benerin dulu sinyalnya, Bang, baru bisa diskusi sama Bang Zuma. Suaranya itu hilang-hilang, putus-putus soalnya. Penonton ini kalau di roomnya gahar-gahar, apa sonkah? Kira naik berdiskusi sama Bang Juma pada hilang sinyalnya.
Iya. Saya lihat di room-room mereka gahar-gahar itu pakai soundcard, suaranya kencang. Jumaitnya pernah Jumaid ya? Halo. Sinyal bang, sinyal. Bang Zuma mau nyapa, sinyal abang kurang bagus. Iya, Jumaid itu Benerin siapa dulu. rupanya itu? Si Jumaid itu siapa itu? Tanya tuh orangnya ada. Bang Zuma di Adakah? tuh Bang Zuma Kalau udah Jumaid bersuara, itu Bang. di kampung kami itu nama anjing itu. Baguslah kalau gitu. Berarti Anda satu agama tidak bisa mengalahkan anak anjing untuk berdiskusi. Berarti hebat ya, anak anjing mengalahkan hampir seluruh pendeta ya. Itu kan klaimmu itu. Kau kan klaimmu itu. Kau debat sama Tapi si itu Ferdinand pun aku fakta. tonton kau gimana. Tapi fakta itu. Bodohanmu. Debat sama si fakta Ilian itu. Maron pun kuda ku tonton debatmu. Bodoh Nah, kau berarti kayak Anda SD. sudah Berarti Anda sadar bahwa mereka sudah Kamu berdialog sama juga anak anjing. sama Muhammad sama Allah begitu. Begitu yang ingin membantahmu, baru kau tolol. Berarti Baru kau saudara sadar mengatakan tolol, udah. teman-teman MUI aja. teman-teman saudara itu Ngomong, berarti kan? gila karena berdiskusi dengan anak anjing MUI kau dan dia tidak mampu mengalahkan aja udah anak membantah anjing. omongan. Kau bilang sama SWT itu, sama dengan Biasanya kalau ada tolol, ya. manusia tidak Kau bisa yang ngomong mengalahkan dulu. anak anjing, berarti dia Nabi lebih rendah Muhammad dari sama anak dengan anjing. Allah. Ya, begitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ada orang tidak bisa mengalahkan anak anjing Aku berdiskusi tonton semua berdebat. debatmu itu. Sama si Hale juga aku tonton debatmu. Kau ngawur Kamu sendiri aja. kenapa Udah nggak mau congol, berdebat dengan saya? Merasa benar. Merasa Kamu pintar. sendiri Itulah kenapa kau. mau ndak diskusi dengan saya? Aku udah aku tonton semua debatmu itu. Kau kok orang tololnya. Tak ada Oh, yang iya. pas dengan klaimmu yang yang sok nonton pintar debat itu. saya itu berarti Sama anak si buah Ferdinand saya. Aku tonton sama Elian Arno aku tonton kau. Sama si Hale aku tonton kau. Si Bom Bom juga aku tonton kau sama si Bom Bom. Dikulitinya kau. Oh, ya. Baguslah kalau Jadi begitu. jangan pala sok pintar kau. Kutanya Saya dulu nggak kau. so pintar. Indonesia Saya nggak ini so kan ada tahunya pintar. apa-apa tahu kau. Saya tidak so Tahu pintar. kau, Indonesia Hanya ini saja mayoritas belum agama ada apa, Kristen tahu? yang mampu Mayoritas mengalahkan agama argumentasi apa? saya. Orang-orang kaya di dunia ini mayoritas apa? Nah, Hmm? di dunia ini orang-orang pintar mayoritas agama apa? Pintar ngibul kali ya. Orang-orang intelek itu, orang Nipu, intelek. rendah, pintar nipu. Mayoritas orang apa coba? Yang Kalau pintar juara-juara nipu. orang-orang apa coba? Pintar nipu mungkin iya. Selamat Ya, siang semuanya. Iya. Di kaidah Islam itu kan dunia ini Zaman adalah surga ini. bagi orang-orang Kristen Perkembangan dan, zaman ini kau dan baca penjara dulu, bagi mayoritas umat itu Islam. gimana di dunia Biasanya ini, itu. siapa? Dunia ini kan Orang-orang surga berilmu kalian. di dunia. Dunia ini surganya orang Kristen dunia Dunia ini. ini orang-orang Sebab setelah mati nggak ada lagi berpendidikan. surganya, Mayoritas langsung ke siapa? neraka. Orang-orang kaya di dunia ini mayoritas siapa? Yesus Ya, mengatakan penemu-penemu orang kaya ilmuwan tidak di dunia ini boleh mayoritas masuk siapa? surga. Di dalam Bibelmu sendiri dikatakan lebih Betul. mudah gajah Ilmuwan, masuk ke ilmuwan. dalam lubang jarum Mayoritas daripada orang kaya masuk surga. Berarti tidak ada Kristen masuk surga dong. Yesus yang mengatakan itu. Lebih mudah gajah masuk ke dalam Kau nggak lubang ngerti jarum Itu maksudnya perumpamaan itu. Biar kita daripada paham. Jangan orang kita kaya masuk surga. Berarti Kristen tak ada masuk surga kalau Anda mengatakan Kristen kaya-kaya. Gajah aja susah masuk lubang jarum, apalagi orang kaya. Nah, Anda mengatakan Kristen kaya-kaya. Nah, berarti tidak ada Kristen masuk surga karena susah masuk surga itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini Kristen kalau ketemu Bang Suma seperti melihat malaikat maut. Aduh, kasihan. Yo teman-teman di bawah tab-tabnya jangan lupa. Ini ada Bang Sikat. Selamat siang Bang. Selamat siang semuanya. Oh iya, dari Muslim atau Kristen Bang?
Saya dari Kristen. Oh iya, siap. Mau diskusi dengan Bang Zuma? Oke, aku mau bertanya sama Bang Suma, boleh nggak? Oh monggo, silakan nanti ditanggapi sama Bang Zuma. Dengan Suma, aku diskusi boleh bertanya yang nggak? santun ya Bang, jangan Iya. gas. Oke, siap. Aku santun kok. Monggo Bang, silakan. Aku bertanya. mau nanya nih Suma, Anissa 142. Di sana dia menjelaskan bahwa Allah itu penipu, itu gimana Suma? Coba jelaskan. An-Nisa 42, Allah penipu. Anissa 142. Anda mengatakan Allah penipu. Bukan aku yang mengatakan, di situ tertulis Allah penipu. Oh gitu. Maksudnya bacakan. saya minta menjelaskan gitu loh. Oke. Ya. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'unhum wa idza qamu ila shalah qamu usala yura'unan nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Itu ya dalilnya. Itu ya. Ya, 142. Iya. 142 itu ya. Nah, gini. Di situ diterangkan sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Nah, artinya orang-orang munafik ini hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas, mereka bermaksud ria di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jadi orang-orang munafik ini kemudian ingin menipu Allah, tetapi sesungguhnya mereka ini sedang tertipu dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Mereka yang hendak melakukan tipuan itu, tetapi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Sesungguhnya dengan sikap dan perbuatan yang mereka lakukan seperti yang digambarkan kemudian di ayat-ayat ini, kata Allah di ayat tersebut, maksudnya orang-orang munafik ini hendak kemudian memperdaya Allah, tetapi usaha-usaha mereka itu menjadi sirna. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa Allah lah yang menipu mereka dengan membiarkan mereka tetap dalam kesesatan dan di dalam penipuan mereka. Jadi Allah membiarkan mereka dalam kesesatan dan Allah membiarkan mereka di dalam tipuan mereka sendiri. Apabila orang-orang munafik ini melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sunnah, mereka melakukan dengan malas. Mereka tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Justru mereka melakukan dengan sangat berat, merasa sangat tersiksa. Bahkan dengan sholat itu mereka tidak senang, karena mereka merasakan bahwa sholat itu tidak nikmat. Nah, kalaupun orang munafik ini melakukan, mereka hanya bermaksud ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung, tidak karena mengharap ridha dari Allah, atau bukan karena takut akan siksaan Allah. Dan mereka ketika melaksanakan sholat, mereka tidak zikir, mereka tidak mengingat Allah, kecuali hanya di hadapan orang dia kemudian pura-pura berzikir. Nah, itulah cara Allah menipu mereka. Karena mereka menipu Allah, maka Allah membiarkan mereka hidup dalam tipuan tersebut, sehingga hanya mendapatkan kesia-siaan belaka, tidak mendapatkan amal pahala. Seperti itu. Itu juga diterangkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 54 dan juga di surah Al-Baqarah ayat 17. Seperti itu Bang maksudnya Al-Quran. Udah kabur Gurunda. Oh, udah kabur. Iya, nggak tahan dia. Oten dia kan? Oten Gurunda, oten dia. Oh, pantasan. Iya, Oten tadi tuh Bang Zum. Mungkin gak kuat dengarnya jadi turun. Ya, takut saya uraikan kalau Tuhan mereka lah yang menipu. Iya kayaknya. Saya kabur sendiri. Kabur sendiri dia. Namanya sikat apa? Sikat WC apa? Nggak tahu. Kata yang di bawah yang tapping sikat WC.
Yo yang di bawah yang nah kembali. Tadi saya ini ada tamu saya. Oh siap. Tadi ada yang nelpon. Ya, silakan. Lanjut. Abang udah selesai menjelaskan, Bang? Udah. Oh, udah. Oke. Nah, di sini yang Ya. saya mau tanyakannya itu ialah mengapa Allah juga ikut-ikut jadi penipu? Itu yang saya mau tanyakan. Kalau memang Allah ini Maha Kuasa, Maha Kasih, punya kekuasaan, kan dia jangan ikut-ikut penipu, jadi penipu dong. Oke. Seharusnya di sini jangan tulis, jangan bilang penipu. Sebenarnya dituliskan jangan pakai kata penipu. Kalau pakai kata penipu, berarti Allah ini penipu. Masa Allah bisa menipu orang sih? Iya, baik. Itu yang jadi pertanyaan saya. Saya bukan menghina, tapi ini saya berbicara Iya, sesuai dengan baik. Soal Itu Al-Quran. Anda bertanya gitu wajar karena wawasan Anda masih rendah. Baik terhadap Bible apalagi terhadap Al-Qur'an. Di dalam Ulangan 32:35, hakulah dendam dan hakulah pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang disediakan bagi mereka. Jadi haknya Allah itu dendam, haknya Allah itu pembalasan. Jadi Allah membalas itu haknya. Itu Baca- ulangan itu sebentar semua. Ulangan itu punyanya Islam atau punya Kristen tuh? Pulanya Yahudi, bukan punyanya Islam, juga punyanya bukan punyanya Kristen. Lah, itu kan Bedanya dari saya. bedanya Sebentar. Islam dan Kristen. Itu- Islam tidak mencuri kitabnya orang, Kristen mencuri kitabnya orang. Sebentar. Itu Ya. kan dalam kitab saya. Oh, itu kitabnya Yahudi yang kamu curi. Aduh. Kan kitab kamu itu. Mana? Apa? Oke, kalau bilang curi, mana aku minta datanya, mana curi. Oke, saya katakan Ulangan 33 nomor 4. Kitab Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Kamu Bani apa? Bani Kamfret? Bani apa ente? Loh, kami Ente kan Bani apa? Saya kan- tanya ente Bani kami apa? kan Kristen, percaya Alkitab. Iya, saya tanya anta itu Bani apa? Bani maksudnya gimana tuh? Nah, itu Taurat. Taurat itu rangkaiannya kitab Ulangan milik kepunyaan Taurat Bani itu kan Bani milik kami. Yakub. Hei, saya ulang lagi. Bukan milik Islam. Ya, memang bukan Jadi milik Islam. Yang mengatakan milik Islam itu siapa? sama-samakan kayak gitu. Kalau Yang sama-sama mengatakan kayak itu gitu milik lah. Islam siapa? Yang jadi masalah itu ente Kristen Nggak ada. mencuri kitabnya Kalau Yahudi. orang Kristen nggak pernah. Lah, kalau tidak kami pernah kenapa cocok-cocokkan ada di dengan agamamu? Al-Quran. Kalau tidak Al-Quran, pernah kenapa Al-Quran, ada di agamamu? Alkitab. Kalau tidak kamu pernah, cocokkan kayak gitu, berarti kenapa Al-Quran- ada di Al-Quran dalam nggak kitab punya- di agamamu? nggak punya faedah apa? Kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Ente Bani Yakub, pencuri, maling, maling kitabnya Yahudi, nggak malu, nggak malu. Kok kamu bilang aku maling sih? Kamu Ya, yang maling. itu adalah Sebenarnya, kitab kamu yang milik maling. Yahudi. Semua nabi-nabi kamu comot, kamu ambil. Ya. Oh, itu mereka Islam dari Ya. mana? Katanya mereka Ya. Islam dari mana? Itu mereka Islam? nama, Itu nabi-nabi. nama seseorang kalau ditulis dalam buku itu bukan dicuri. Yang dikatakan mencuri, mengambil kitabnya orang masuk ke dalam kitab sendiri, itu namanya mencuri. Ulangan kami itu nggak kitabnya pernah ambil, Yahudi. Dengarkan, Ulangan itu kitabnya Yahudi. Kenapa ada di agamamu? Jawab. Loh, Kenapa? begitu Loh, saja kamu yang kok pusing. bingung. Kamu yang pusing. Kok Kok kamu saya yang pusing? Saya cuma bertanya kenapa kitab Ulangan ada di agamamu, sementara kitab Loh, memang Ulangan itu memang itu pelajaran kami, memang itu Iya. kitab kami gimana sih? berarti hasil curian kamu pakai untuk belajar. Itu Mana kan bukti milik curian, mana bukti? Coba kamu kasih dalil kami nyuri, coba nggak ada. Tetapi kalau Islam barang nyuri, siapa yang mengambil hak milik orang. Menyuri. di Kalau Islam dalam nyuri, kitab ayat kami taruh ke di Keluaran 20 Keluaran Al-Quran 20 tanpa dengar jangan Jumat. kau mengingini hak orang lain. dengar Jumat. Dengar, Tanpa kamu yang harus dengar, kamu yang harus dengarkan. Al-Quran nggak hidup. Kamu harus dengarkan. Al-Quran itu kan Kamu harus dengarkan. Keluaran 20 Keluaran 20 jangan kau mengambil hak orang lain. dengar. Nah. Dengar Jumat.
Taurat itu adalah hak kepunyaan Bani Yakub. Dalilnya Ulangan 33 nomor Kamu jangan 4. mencontoh ya Oke, Ulangan 33 nomor 4 itu Taurat adalah hak kepunyaan Bani Yakub. Nah, kalian bukan Bani Yakub. Kenapa kalian mengambil hak Bani Yakub berupa kitab Taurat? Ayo. Siapa yang mengambil? Memang Nah, itu buktinya. Kami gimana sih? Dari mana hukumnya? Kami kan Dari belajar mana dari- legalitasnya? Belajar itu sejak Dari mana legalitasnya? Kitabnya orang Yahudi masuk ke agama Kami Kristen. nyuri, aduh gimana sih ini? Yakub itu bukan Dengar. kakekmu. Yahudi tidak pernah klaim bahwa itu punya miliknya. Dia nggak pernah klaim bahwa Lalu Coba. kalau dia yang tidak sebenarnya klaim, itu Yahudi, bukan kenapa kamu. Yahudi tidak klaim? Kamu siapa? Karena yang kamu ambil cuma terjemahannya. Ayo, makanya Yahudi tidak klaim. Aduh, sudah. Berarti kamu Cuma kamu adalah belajar lagi, maling kitab Kamu belajar terjemahan lagi tentang dari sejarah. agama Yahudi. Kamu Kan ini begitu nggak mengerti poinnya. tentang sejarah. Jadi agama Kristen Makanya itu kamu adalah agama sembarangan yang ngomong. mencuri hak milik kepunyaan Bani Israel meskipun Saya hanya bentuk baca Al-Quran, bukan terjemahan. pakai ulangan. Kamu Oke. kan menjelaskan tentang Al-Quranmu. Oke, jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa ulangan itu adalah hak kepunyaan Yakub, keturunan Yakub. Di dalam Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20 Tuhan berfirman, Aku Tuhan memberikan hukum kepada Yakub dan aturan-aturanku kepada Israel. Hukum-hukumku itu tidak aku berikan kepada bangsa lain. Ayo, masih mau aku Sudah. datang besok, Kamu pencuri. jawab dulu kenapa Allah penipu. Pencuri, Kamu jawab masih dulu. mau aku datang besok. Penipu. Paluka. Ternyata yang pencuri itu Al-Quranmu. Allah pencuri. Paluka. Allahmu yang pencuri. bukan Pencuri kita. kitab. Pencuri kitabnya Allahmu Yahudi. yang pencuri penipu itu tertulis. Saya Allahu bicara berdasarkan Akbar. tertulis di Al-Quranmu. Allahu Akbar Saya walillahi nggak comot-comot dari mana-mana. Kita kan saya tanya tentang Oh kodong, kasihannya Kamu jawab kodong. sesuatu. Oh kodong, agama pencuri kitab. Oh kodong, kasihannya kodong. Ini mi dibilang maling, teriak maling. Tidak Yang ada pencuri kitabnya kamu. sendiri. Memang Tidak ada kitabnya sendiri. Mana buktinya? Eh. Saya kelelai sana coba. Apa? Kenapa? Kenapa? Memangnya kami mencuri apa coba? Ya kamu mencuri karena Mencuri itu aulamu. itu kitabnya orang Yahudi. Mana kitabnya orang Yahudi di kami? Ada. Ada kitabnya orang Yahudi di kami, ada. Dengar cuma, Ada. dengar Ada. aku bicara dulu. Dengar. Ada. Sebentar, Tunjukkan aku mana bicara kitabnya Yahudi yang kami curi, mana? Iya, aku bicara dulu. Ah. Kamu datang bicara terus gimana aku bicara? Saya cuma tanya, kenapa kalian Aku mencuri kan kitabnya orang Yahudi? bertanya. Kenapa kalian bertanya. mencuri kitabnya orang Yahudi? Itu loh pertanyaan saya. Udah Ya, selesai udah. bicara kamu. Iya. Oke, aku bicara lagi ya. Jangan Iya. tempat kamu. Iya. Yang aku tanyakan di sini, mengapa aulamu jadi penipu? Gitu. Kamu jawab, bukan kamu lari ke ulangan, lari ke Kan Allah dengar. Kan saya jawab, saya sudah jawab. Ya. Di situ terjadi karena mereka hendak menipu Allah. Maka Allah membiarkan mereka hidup dalam tipuan itu sendiri. Terus Allah juga ikut penipu. Terus Allah tidak juga ikut mengatakan penipu. Allah tidak mengatakan ikut penipu. Allah membiarkan Ya, terbukti. mereka hidup dalam tipuan itu. Kenapa? Iya. Dalil yang lain mengatakan Iya, wa makaru wa makarallah iya, semua yang baik wallahu hati khairul dan sabar. makirin. Dan itu adalah hak Allah kemudian untuk membalas. Oh, jadi Kalau Anda tidak percaya di dalam Al-Quran, Anda baca dari kitab yang kalian curi dari Yahudi, Ulangan 32 nomor 35. Hakulah Sebentar. dendam. Hakulah yang melakukan pembalasan. Ayo. Jadi kalau Anda yang hendak menipu Allah, Allah membalasnya. Itu hak Allah. Ayo. Makanya kalau kau mencuri kitab, pelajari juga hasil curian itu. Allah Jangan jadi cuman penipu. kamu jadikan sebagai aksesoris. Jangan kau jadikan kitab curian itu sebagai aksesoris. Pakai, pelajari supaya bermanfaat. Sebentar, Suma. Hasil curian kok dijadikan sebagai hiasan aja. Hasil curian dijadikan hiasan. Itu namanya tulul. Sekali Berarti- mencuri yang baik. berarti hak Kau Allah itu gunakan penipu. kitab orang itu dengan memahami. Ingat, Berarti hak Allah Ulangan itu penipu, 32. Ulangan Coba, 32 sangat Kamu jelas masuk-masuk dikatakan. ke ayat lain, aduh. Ulangan 32 sangat jelas dikatakan bahwasanya Bukan di aku situ kan kemudian bertanya. Kamu jawab sesuai dengan Al-Quran. kan saya sudah jawab tadi. Saya sudah jawab. Iya. Allah itu membalas tipu daya mereka.
Karena Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Tipu Ayo. daya mereka dengan tipu gitu. Betul sekali. Waduh, Lu mau kok apa? gitu sih? Kenapa? Itu haknya Allah. Dia tipu lagi orang-orang itu. Itu haknya Allah. Mau disesatkan bukannya kamu silakan Allah aja. itu berarti Itu Allah haknya mampu. Allah. Haknya Allah Itu menyesatkan tandanya kamu. bahwa Dia Allah suka-sukanya. mampu membina. Itu haknya Allah. Haknya Allah mau membalas tipu daya kalian, ya itu haknya. Ngapain Anda urusin? Sekarang mari dengarkan saya membaca Bible. Dengarkan ya. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 16. Dengar. Jangan lari dulu. Dengar. Kalau Anda tidak mau dengarkan, Anda turun. Saya tidak butuh orang yang cuma modal congor mulut. Oke? Kalau Anda tidak sanggup mendengarkan penjelasan saya, Anda turun aja. Cuma aku. Oke? Sebentar, cuma aku akan selesai. Anda turun kalau Anda tidak mau mendengarkan saya. Oke? Anda turun kalau Anda tidak mau mendengarkan saya menjelaskan. Anda turun. Bang, Satu. Aku masih mau. Satu. dengerin Dua. dulu Bang Zuma. Kalau kau tidak mau Nanti mendengarkan baru saya, kamu turun. bisa disangga gitu. Dengerin dulu penjelasan. Dengarkan saya. Allah mendengar. Aku mendengar. Allah itu maha pembalas. Saya sampaikan ya. Aku mendengar. Allah itu maha pembalas. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Turun. Anda enggak bisa diajak diskusi dengan sehat. Anda turun. Allah itu punya hak membalas. Jangankan membalas tipu daya, membalas kalian dengan melumatkan tulang kalian di api neraka pun Allah sanggup. Paham itu? Ngerti itu? Jangankan Allah yang membalaskan segala perbuatan sesuai dengan kadarnya, Paulus pendiri agamamu aja melakukan tipu daya. Saya bacakan ya. 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Paulusmu aja nipu. Ngerti ente? Tetapi biarlah begitu. Aku tiada membebankan kamu, melainkan sebab cerdik aku tangkap kamu dalam muslihat perjanjian baru di tahun 1970. Ini apa artinya? Menandakan bahwa jangankan Allah, Paulusmu saja melakukan tipu muslihat. Tetapi jika kebenaran Tuhan oleh dustaku semakin melimpah, bagi kemuliaannya mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? Roma 3 nomor 7. Nah, sedangkan Allah itu maha pembalas. Di dalam kitab Ibrani saja nomor 10 nomor 30, sebab kita mengenal Tuhan yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Juga diterangkan dalam Roma 12:19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dalam Al-Quran itu mereka hendak menipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dia hendak menipu Allah, orang munafik ini, tetapi Allah kemudian membalas tipu mereka. Allah itu pembalas segala sesuatu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir laknatullah ingin membuat tipu daya terhadap Allah, maka Allah pun membalas tipu daya tersebut. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Oke, sampai di situ sadar. Andai saja ente bisa berdiskusi dengan baik, saya akan buktikan di dalam Bible bahwa Tuhan Elohim itu maha penipu kepada orang-orang yang dikehendakinya. Oh ya, itu siapa? Penyesat, penipu. Itu yang ditipu kembali. Oke?